adik-adik, bagaimana kabarnya sepanjang minggu ini? Tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kalau sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami Tuhan yang kiranya memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, terima kasih juga karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini, memberikan kami tubuh yang sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, udah siap belum memuji Tuhan? Kalau sudah siap, semuanya bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri. Tentara Kristus, siap, gerak. Belum bareng-bareng nih. Sekali lagi ya. Tentara Kristus, siap, gerak. Yuk kita memuji Tuhan. Kita sama-sama menyanyi Yesus. Siap? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
mau dengar firman Tuhan. Adik-adik udah siapin Alkitabnya belum? Yuk siapin dulu Alkitabnya. Nah, kalau Alkitabnya sudah siap, kita sama-sama mau dengerin firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ani. Yuk, mari dengar sama-sama. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Ani. Hari ini Kak Ani mau cerita tentang apa ya? Tapi Kak Ani mau ajak adik-adik sebelumnya kita bernyanyi satu lagu. Lagu ini lagu yang baru mungkin buat adik-adik. Tapi kita mau belajar bersama ya. Yuk, tangannya boleh ikutin Kak Ani ya. Seperti memegang Alkitab. Good job. Yuk, mulai kita siapin ya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Oke, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah meninggikan nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus disenangkan dengan setiap pujian dan penyembahan kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, bantu kami supaya kami mengerti apa yang disampaikan. Berkati Kakak Ani yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat, boleh menjadi bekal untuk kami, supaya kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik siapa yang sudah siap? Coba Kak Ani mau lihat adik-adik sudah memegang Alkitabnya belum? Nah, ada yang belum? Ambil dulu ya Alkitabnya, biar kita sama-sama baca Alkitabnya. Yuk. Adik-adik, mari kita mulai. Ayub 1 ayat 1 sampai dengan 5. Kita baca bersama-sama ya. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anak yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Adik-adik, Kak Ani mau cerita tentang Ayub. Tadi kita sudah baca firman Tuhan tentang Ayub ya.
Nah, sekarang Kak Ani mau cerita sama adik-adik. Ayub adalah orang yang baik, Ayub orang yang jujur. Ayub itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia menjauhi kejahatan, dia tidak suka melakukan hal-hal yang jahat. Dia selalu taat sama Tuhan, dia mengasihi Tuhan, bahkan dia senang beribadah, dia senang berdoa sama Tuhan Yesus. Ayub adalah orang yang sangat kaya, dia mempunyai banyak sekali harta, dia punya hewan ternak yang sangat banyak. Adik-adik bisa lihat, wah ada kambing domba yang banyak ya. Wah, pada zaman itu Ayub adalah orang yang kaya. Ayub punya ribuan domba. Ada apa lagi? Ada unta, adik-adik boleh lihat gambarnya. Wah, ada juga keledai. Banyak sekali ya hewan ternaknya Ayub, karena Ayub adalah orang yang kaya pada saat itu. Ada satu hal yang dilakukan Ayub ketika sore hari, menjelang sore hari, Ayub memanggil anak-anaknya. Dia kembali berdoa supaya minta ampun sama Tuhan Yesus. Waktu mereka sudah mungkin melakukan dosa atau mereka membuat hati Tuhan Yesus sedih, Ayub berdoa buat anak-anaknya, buat anggota keluarganya supaya Tuhan Yesus mengampuni. Wah, keren banget ya Bapak Ayub. Dia mau berdoa buat anaknya, dia mau berdoa buat siapa? Anggota keluarganya. Nah, adik-adik lihat, kalau zaman dulu ketika berdoa harus ada korban bakaran. Ketika kita mau meminta ampun, ada korban bakaran. Lihat, padahal yang berbuat dosa mungkin anggota keluarganya, atau ada anak-anaknya, atau istrinya. Tapi adik-adik boleh lihat, Ayub datang sama Tuhan Yesus, Ayub minta ampun, Ayub menyampaikan korban bakarannya. Wah, lihat ya adik-adik, inilah yang sangat disenangkan oleh Tuhan Yesus sama Ayub. Karena Ayub sangat senang berdoa, Ayub sangat senang datang sama Tuhan Yesus. Bahkan Ayub tidak mau melakukan dosa, dia gak pernah berbohong, dia hidup jujur. Wah, keren banget Ayub ya. Nah, adik-adik hari ini sudah membaca Alkitab tentang Ayub. Terus sudah dengar Kak Ani bercerita tentang Ayub juga. Nah, sekarang Kak Ani mau tanya, siapa yang mau seperti Ayub? Wah, pasti kalian juga senang ketika Tuhan Yesus sangat bangga sama kalian. Seperti Tuhan Yesus bangga kepada Ayub. Nah, Kak Ani mau kasih tahu, Ayub disenangi oleh Tuhan Yesus karena Ayub adalah orang yang sangat jujur. Nah, jujur itu apa ya? Jujur itu tidak suka berkata bohong, tidak suka membohongi orang. Siapa yang di sini pernah berbohong? Ayo ngaku-ngaku. Nah, kita harus seperti Ayub. Kita harus berkata jujur. Kita harus berlaku jujur. Tidak boleh berbohong. Ada lagunya loh. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh berbohong. Nah, kalau adik-adik bilang adik-adik adalah anak Tuhan Yesus, berarti say apa? Say no untuk berbohong. Kita harus jadi orang yang jujur. Nah, yang kedua adalah orang yang saleh. Orang yang saleh itu apa? Artinya orang yang suka beribadah. Nah, di sini siapa yang suka tetap ikut gereja anak online walaupun nggak boleh ke gereja?
Atau jangan-jangan waktu kalian lagi ibadah online, kalian malah main-main? Wah, jangan. Waktu dengerin firman Tuhan kalian harus duduk yang manis. Waktunya bernyanyi memuji Tuhan, kalian tetap bernyanyi. Karena Tuhan Yesus bisa lihat loh, walaupun kalian di rumah, Tuhan Yesus bisa lihat waktu kalian memuji Tuhan. Wah, ternyata Jenas ikut memuji Tuhan. Siapa lagi? Ternyata Amos ikut memuji Tuhan. Walaupun tidak ke gereja, dia tetap memuji Tuhan. Ayub juga melakukan hal yang sama. Dia sangat senang beribadah kepada Tuhan. Nah, terus yang lain adalah takut akan Allah. Takut akan Allah artinya apa, Kakak Ani? Apakah iya aku takut sama Tuhan Yesus? No, takut akan Allah adalah waktu adik-adik melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan Yesus, tidak membuat Tuhan Yesus sedih atau tidak melakukan DOSA. Apa artinya? Dosa. Nah, waktu adik-adik tidak melakukan dosa, artinya adik-adik mengasihi Tuhan. Atau kata lainnya adalah takut akan Allah. Nah, satu lagi, apa ya yang dilakukan Ayub agar Tuhan Yesus bangga sama Ayub? Adik-adik mau tahu? Oke, kami kasih tahu yang terakhir adalah Ayub menjauhi kejahatan. Ayub tidak suka melakukan hal yang jahat. Kak Ani, kalau yang jahat itu seperti apa? Pukul abang atau adek, jahat nggak? Itu jahat. Waktu melawan orang tua, itu jahat. Jahat. Jadi adik-adik harus melakukan hal yang jahat. Karena Tuhan Yesus tidak suka dengan hal yang jahat. Tuhan Yesus sangat senang ketika adik-adik bisa mengasihi, bisa melakukan hal yang benar, hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi diingat ya, yang pertama apa tadi? Jujur. Good job. Yang kedua, saleh. Yang ketiga, apa? Takut akan Tuhan. Good job. Yang keempat, menjauhi kejahatan. Ingat hal yang keempat ini, supaya Tuhan Yesus apa? Bangga dengan kita. Oke, adik-adik, selama di rumah jangan lupa untuk membaca Alkitab. Karena Tuhan Yesus senang ketika adik-adik beribadah. Walaupun tidak ke gereja, tetap beribadah di rumah. Jangan lupa juga jaga kesehatan. Tetap berdoa supaya virus coronanya pergi. Oke. Nah, sekarang kita mau tutup ibadahnya. Kita sudah selesai dengan ibadah hari ini. Kembali lagi dengan Kalisa ya. Bye, sampai ketemu lagi di acara yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kita dengar hari ini menjadi berkat buat adik-adik. Jangan lupa, tadi Kakak Ani cerita tentang Ayub. Jangan lupa dipraktekkan ya adik-adik di rumah supaya adik-adik menjadi anak kebanggaannya Tuhan. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita mau naikkan satu pujian, Bapa ku datang padamu. Jadi kita nyanyikan sama-sama ya. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan.
kita nyanyi sekali lagi ya, sama-sama dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Yuk, kita berdoa ya adik-adik. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kalau setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Tuhan yang tetap memberkati kami dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan. Berkati adik-adik kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau Senin ini mereka akan mulai lagi sekolah dari rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik kami, memberikan adik-adik kami kepintaran, kecerdasan yang luar biasa dari surga. Juga Tuhan memberkati papa dan mama kami, berkati pekerjaan mereka, berkat melimpah bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah, Tuhan berkati.